Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini masih bertemu dalam video pembelajaran Umi. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar semuanya dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Umi ingatkan, ayo sama-sama kita berdoa agar Allah segera menghilangkan dan mengangkat corona ini, agar kita dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu berdoa ya anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tematik C. Masih judulnya sama, makanan sehat. Subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemarin pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Ya, sebelum Umi memulai video pembelajaran kali ini, Umi ingatkan selalu jangan lupa disiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku cetaknya. Disimak video pembelajaran dari Umi, anak soleh dan soleha. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Umi akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. PPKN, Umi berharap kalian mampu menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat, mampu mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita, mampu menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Bahasa Indonesia, Umi berharap kalian mampu mencermati iklan layanan masyarakat, kalian mampu menyimpulkan isi cerita, dan kalian mampu membuat iklan. Dan IPA, Umi berharap kalian mampu menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Dan IPS, Umi berharap kalian mampu menjelaskan interaksi sosial. Dan yang terakhir SBDP, Umi berharap kalian mampu bernyanyi dengan menggunakan alat musik ritmis. Dan kalian mampu menjelaskan alat musik tradisional. Dan sekarang Umi akan menjelaskan dari pembelajaran kali ini itu masih sama seperti yang kemarin, itu masih ada ciri khas dari SDIT Baitul Jannah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Itu ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang kedua, memahami unsur-unsur dalam iklan ada pada Quran surah At-Taubah ayat 70. Yang ketiga, memahami sistem pencernaan ada pada Quran surah Mujadilah ayat 15. Yang keempat, memahami interaksi sosial di lingkungan sekitar ada pada Quran surah Luqman ayat 18 dan 19. Dan yang terakhir, menyanyi menggunakan alat musik ada pada Quran surah Maryam ayat 93 dan 94. Lanjut kita ke pelajaran yang pertama, yaitu PPKN. Umi akan mengidentifikasi makna keberagaman. Pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Kehidupan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain: yang pertama, lingkungan fisik daerah. Yang kedua, keyakinan atau agama. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Dan yang terakhir, faktor sejarah. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Adat istiadat seperti pakaian, rumah, upacara, perkawinan, dan sebagainya. Kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya. Sistem kekerabatan seperti patrilineal atau matrilineal. Batas fisik lingkungan misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia terdapat sekitar 1.128 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sehingga membuat Indonesia memiliki perbedaan, kemudian membentuk keberagaman di Indonesia. Wow, sungguh banyak keberagaman di Indonesia ya anak saudara soleha. Kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia.
Lanjut, Umi akan menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Berikut beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, itu ada empek-empek. Pasti kalian sudah pernah ya makan pempek. Pempek adalah kuliner khas kota Palembang dan salah satu kuliner yang populer di Indonesia. Yang kedua, rawon. Jujur Umi belum pernah makan rawon. Pasti kalian ada yang udah pernah makan. Rawon adalah makanan tradisional dari Jawa Timur, berupa sup daging dengan kuah yang berwarna hitam. Biasanya manis ya kayaknya. Yang ketiga, coto Makassar, dan Umi juga belum pernah makan coto Makassar. Coto Makassar berbahan dasar daging sapi ditambah dengan jeroan sapi berupa paru, hati, usus, jantung, dan babat. Sementara bumbu kuahnya merupakan perpaduan sejumlah rempah-rempah dan gilingan kacang tanah yang sudah digoreng. Jadi lapar ya anak soleha. Yang keempat itu adalah lemper pengkang. Baru dengar, berasal dari desa Peniti, kecamatan Siantan, atau tepatnya berada di Jalan Raya Pontianak Singkawang. Jadi ada di Pulau Kalimantan. Tidak seperti lemper pada umumnya, bentuk lemper pengkang memiliki bentuk yang unik, yakni berbentuk kerucut dan diikat dengan dua bilah potongan bambu. Yang kelima ada papeda, merupakan makanan khas masyarakat Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Berbahan dasar sagu, makanan itu yang bertekstur menyerupai lem atau gel berwarna putih bening. Dalam bahasa Inanuatan atau bahasa Papua, papeda disebut dengan dao. Lanjut kita ke materi bahasa Indonesia. Masih sama seperti video sebelumnya, yaitu masih kita berkutit dengan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti imbauan suatu hal yang disampaikan. Contoh iklan layanan masyarakat untuk menjaga kebersihan. Iklan layanan masyarakat berbeda dengan iklan komersial. Iklan komersial itu maksudnya iklan-iklan yang ada di TV ya. Iklan susu, iklan penyedap makanan. Iklan komersial cenderung menawarkan barang atau jasa suatu perusahaan, sedangkan iklan layanan masyarakat lebih bersifat umum dan ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Iklan masyarakat memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak komersial. Contohnya iklan pemakaian helm dan berkendara. Kalau sekarang contohnya adalah lagi musim-musim sekarang, itu iklan layanan masyarakat yang sudah Umi jelaskan di video kemarin, yaitu iklan menjaga jarak atau menjaga diri dari COVID-19 ya, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua itu kita lanjut ke iklan masyarakat. Yang kedua tidak bersifat sara. Sara itu suku, agama, dan ras. Jadi nggak masukin yang namanya suku, agama, dan ras. Yang ketiga tidak bersifat politis. Yang keempat berwawasan nasional. Yang kelima diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Yang selanjutnya diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima. Dan yang terakhir bertujuan untuk kebaikan hidup semua lapisan masyarakat. Nah, ini ada contoh layanan masyarakat, yaitu tentang kebersihan, yaitu si bapak-bapak yang ada di dalam iklan ini, yang ada di dalam poster ini, dia mengingatkan bahwa kita harus buang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana alam. Lanjut, menyimpulkan isi iklan. Langkah-langkah menyimpulkan teks iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan. Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks iklan. Yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Yang keempat, sampaikan unsur-unsur iklan tersebut ke dalam beberapa secara jelas dan singkat. Lanjut, Umi akan jelaskan tentang membuat iklan. Pengertian iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian harus perhatikan hal-hal saat membuat iklan. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Yang kelima, pilihan warna yang terang atau kontras dengan gambar belakang. Yang keenam, pastikan sasaran dan tujuan iklan jelas. Yang ketujuh, gunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Yang kedelapan, tambahkan gambar pendukung agar iklan yang kamu sampaikan lebih menarik. Nah, itu ya cara-cara membuat iklan. Hal-hal yang harus kalian perhatikan ya anak soleha. Kita
lanjut ke materi selanjutnya yaitu IPA. Umi akan menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan, misalnya enzim pencernaan. Berikut adalah kelenjar pencernaan manusia beserta zat-zat yang dihasilkannya. Yang pertama itu mulut. Pada mulut terdapat enzim ptyalin yang bertugas memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Proses pemecahan ini terjadi melalui proses biokimiawi untuk menghasilkan zat gula, oligosakarida, dan maltosa. Gula ini kemudian akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, hati. Organ ini menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecah lemak. Yang ketiga, lambung. Organ ini menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Berikut fungsi-fungsi dari enzim tersebut. Enzim renin fungsinya mengendapkan kasein atau protein susu. Enzim klorida fungsinya untuk membunuh kuman penyakit dan melarutkan makanan. Enzim pepsin fungsinya merombak protein menjadi pepton. Yang keempat itu ada pankreas. Organ ini menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Umi jelaskan, fungsi enzim amilase adalah mengubah maltosa menjadi glukosa. Fungsi enzim tripsin adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Fungsi enzim lipase adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu IPS. Umi akan menjelaskan interaksi sosial. Dataran tinggi memang identik dengan pertanian dan perkebunan. Baik itu sayur atau teh, Anda bisa memanfaatkan tanah dan iklim di dataran tinggi untuk menanam aneka sayur, serta teh untuk dijual ke kota. Namun, teknik yang digunakan harus berbeda, dimulai dari pengolahan tanah, pemberian pupuk, pemilihan bibit, perawatan, hingga akhirnya panen dan menghasilkan produk yang berkualitas. Contoh pengembangbiakan tanaman teh dari masa tanam hingga petik, setelah itu daun teh dikumpulkan untuk dipasarkan ke distributor dan konsumen. Selama pemasaran, petani teh berinteraksi sosial dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh diantaranya pemasok, petani teh, pengepul, distributor, dan konsumen. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu SBDP, bernyanyi menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada. Contoh alat musik ritmis antara lain gendang, trenjel, klarinet, dan tamborin. Alat musik ritmis dimainkan sesuai ketukan. Alat musik ritmis berfungsi untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Sekarang Umi akan menjelaskan alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia itu ada banyak ya. Umi ambil yang ada di buku dan ada yang kalian sudah pernah dengar di kelas 4. Sasando. Sasando merupakan alat musik tradisional khas Tanah Rote, Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari daun lontar. Alat musik sasando berbentuk seperti harpa dan dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Yang kedua, angklung. Angklung merupakan alat musik asal dari Jawa Barat yang sudah dikenal oleh dunia. Setiap ulang tahun kota Jawa Barat, maka musik angklung menjadi salah satu hal yang harus diikutsertakan untuk memeriahkan kota tersebut. Biasanya, para warga Jawa Barat berkeliling pusat kota di pagi hari sambil memainkan musik angklung. Musik angklung dibuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyang-goyangkan dengan tangan. Bunyi akan keluar dikarenakan oleh benturan badan pipa bambu. Setiap bunyi yang keluar menghasilkan susunan nada dari 2 sampai dengan 4 nada pada setiap ukuran, baik itu besar ataupun kecil. Angklung itu ada di iklan SGM, susu SGM ya. Lanjut ke gamelan. Gamelan adalah alat musik asal Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik yang satu ini pun sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara menggunakan alat pemukul. Gamelan sendiri memiliki arti memukul. Di akhir kataan memiliki arti nada. Namun, banyak orang yang percaya bahwa arti kataan hanya sebuah akhiran kata benda saja dan tidak terlalu memiliki makna yang spesial. Yang keempat ada gambus. Gambus merupakan alat musik berasal dari daerah Riau. Alat musik ini hanya mempunyai 3 senar sampai dengan 12 senar saja. Musik ini sangat cocok sekali dipadukan dengan musik gendang untuk menghasilkan sebuah musik yang memiliki irama yang indah dan enak untuk didengar. Yang kelima ada kecapi. Kecapi adalah sebuah alat musik daerah yang berasal dari Sunda.
Kecapi sendiri memiliki arti nama yaitu tanaman sentul yang dipercaya oleh orang-orang sana bahwa musik ini bisa memberikan kedamaian bagi setiap pendengarnya. Terus yang keenam, itu ada rebab. Rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bentuk alat musik satu ini mirip busur panah, seperti alat musik khas adat Sunda. Memang ada nuansa oriental yang kental pada rebab, yakni cara memainkannya yang digesek seperti biola. Alhamdulillah semua materi sudah Umi sampaikan di video pembelajaran kali ini, dan Umi akan beri kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya anak soleh dan soleha. PPKN kita sudah mengetahui dan memahami makna keberagaman dalam masyarakat, mengetahui dan memahami makna keberagaman dalam cerita, mengetahui dan memahami keberagaman makanan tradisional. Dan bahasa Indonesia kita telah mengetahui dan memahami iklan layanan masyarakat, mengetahui dan memahami isi cerita dalam suatu teks, mengetahui dan memahami membuat iklan. IPA kita telah mengetahui dan memahami kelenjar pencernaan pada manusia. PS kita telah memahami apa itu interaksi sosial. Dan SBDP kita telah mengetahui apa sih alat musik ritmis dan mengetahui dan mengenal alat-alat musik tradisional dari bangsa Indonesia. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini ya anak soleh dan soleha. Yap, ini ada penugasan 10 soal seperti biasa, ditulis di buku tulis dan setelah selesai dikirimkan ke WA Umi. Semangat ya anak soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini materinya telah selesai setelah Umi sampaikan. Sekian materi hari ini. Agar semakin semangat, seperti biasa Umi akan memberikan kata-kata motivasi untuk anak soleh dan soleha. Jadi ini dari seorang yang penting juga di dunia ini, yaitu namanya Chanakya. Pendidikan adalah teman yang baik. Seseorang yang berpendidikan akan selalu dihormati dimanapun. Jadi pendidikan itu sangat penting ya anak soleh dan soleha. Jangan menyepelekan pendidikan, apalagi menyepelekan sekolah, karena pendidikan berawal dari sekolah. Tetap semangat mengejar cita-cita kalian agar kalian akan dihormati dimanapun. Semoga ilmu yang Umi berikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Selamat mengerjakan latihannya anak soleh dan soleha. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa di video pembelajaran Umi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.